Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-40 dari Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram. Kita baca apa? Hadis yang ke-40 dari Kitabul Jami' supaya kita ngerti ternyata apa? Ada dosa-dosa yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya Bu, hati-hati betul untuk panjenengan yang sudah ngaji. Ada ibadah yang mendatangkan keburukan. Iya apa enggak? Setelah ibadah sombong, setelah ibadah ujub, setelah ibadah riya, setelah ibadah meremehkan orang lain. Berarti ibadahnya justru mendatangkan apa? Keburukan. Ada apa enggak? Nah itulah yang kita wedi. Nah maka terkadang justru ada ahli maksiat yang setelah dia tobat justru dicintai sama Allah. Tapi ada ahli ibadah yang setelah dia sombong malah dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam atau setiap dari manusia keturunan Adam khatta'un, pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu mereka yang mau bertobat. Ini loh Islam. Orang salah bisa jadi terbaik. Itu loh Islam. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab yang awalnya begitu getol untuk apa? Memusuhi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kuburannya di mana? Di sebelahnya Nabi. Coba. Sya'u am abau. Entah mereka senang atau mereka tidak senang. Orang-orang Syiah maksudnya ya. Yang penting sekarang kuburannya Umar di mana? Di sebelahnya Nabi. Dulu orang yang paling keras, salah satu yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika dia dibilang, mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad. Kata yang ketemu sama Umar ini, ojo ado-ado, lalapo kedisian nang Muhammad disi, adikmu lo melbu Islam, lalapo kok, kenapa jauh-jauh mau bunuh Nabi Muhammad? Urusan keluargamu dulu belum beres, adikmu masuk Islam. Panas Umar, merah mukanya. Datang ke rumah adiknya, pas adiknya sedang membaca apa? Surah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkirat, sampai beberapa ayat. Umar masuk dobrak sama Umar. Umar pengen ambil Qur'annya, adiknya bilang, oh belum boleh, karena ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dipegang orang yang tidak suci, dan orang kafir itu apa? Najas, mereka itu najis, tidak boleh pegang. Kalau mau mandi dulu, diarahkan segala macam sampai dia masuk Islam. Dia baca terkesan hanya dengan beberapa ayat. Maka salah satu cirinya Umar itu apa? Salah satu cirinya Umar, paling cepat tersentuh dengan Al-Quran. Itu ciri khasnya Umar. Paling cepat apa? Tersentuh dengan Al-Quran. Ada satu cerita, asistennya Umar namanya Aslam, bukan Abu Aslam, Aslam. Saya ketemu sama beliau kemarin di hotel di Saudi. Abu Aslamnya ketemu, Aslamnya ketemu, lengkap sudah, lengkap. Sudah, ya anaknya lo sopo masuk tonggo nih, ya aduh ibu-ibu ini. Lemang bapaknya namanya Ustadz Abu Aslam. Saya bilang sama Ustadz Abu Aslamnya ketemu, sama Aslamnya ketemu, anaknya lo ya mesti lo masuk tonggo nih. Susah. Sudah. Kenapa? Saya mau ini namanya Aslam.
asistennya Umar. Salah satu, karena ada beberapa yang dampingi Umar. Termasuk siapa? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini yang masuk di cerita dampingi Amirul Mukminina Umar ketika ketemu ibu-ibu masak batu. Oh ya, ya itu namanya Abu Ubaidah. Nah, kalau Aslam ini yang biasa bagian nganter Umar ke pasar, ke rumah, di acara-acara itu. Sudah, maka suatu hari Aslam ini ketemu sama Bilal. Terus tanya, ya Aslam, sif lana Umaran idza ghadib. Aslam, kata Bilal, saya penasaran. Coba ceritain bagaimana keadaannya Amirul Mukminina Umar kalau sedang marah. Bayangin nggak marah aja, apa bahasanya ya? Yo sudah cukup menakutkan. Apalagi ketika marah. Apa kata Aslam? Wallahi ya Bilal, idza ghadib kana Umar idza ghadib la yusaf. Umar kalau marah ndak iso diceritakno. Bilal tanya, kenapa ndak iso diceritakno? Marahnya besar. Dan bukan cuma itu, kenapa kami ndak bisa menceritakan? Jangankan Umar marah, mulai kate marah kami udah pergi. Bagaimana kelihatan Umar marah? Loh, dia menjelang marah saja masih muqaddimah, masih innal hamdalillah. Itu kami sudah pergi seperti ibu-ibu baru innal hamdalillah sudah merem. Baru muqaddimah, wes. Nah, ini mirip-mirip sama Aslam ini. Terus apa kata Bilal? Wallahi la. Oh, kamu keliru Aslam, kata Bilal. Tidak begitu. Saya pernah ketemu Umar di puncak kemarahannya, pas ngamuk sing paling pol, di puncak kemarahannya. Waktu itu faqara'tu alaihi ba'dha ayil Quran. Aku bacakan di hadapan Umar di puncak-puncak kemarahannya sedikit ayat Quran. Terus apa yang terjadi? Fata'ta'a ra'sahu ka'annahu at-tayrul madhbuh. Langsung Umar itu diem, langsung gini. Tidak lama pingsan seperti burung yang disembelih. Apa ayat yang dibaca sama Bilal? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu ciri penghuni surga itu apa? Kadhiminal ghaidh, pandai menahan amarah. Jadi tengamuk langsung seketika. Ya bukan seperti itu juga ya, tapi marahnya itu dikelola. Bukan orang yang diperbudak oleh nafsunya, kepingin ngamuk, kepingin jerit. Itu orang lemah. Maka dibilang orang kuat itu bukan yang menang pertandingan gulat kan, tapi siapa orang yang kuat itu? Kalau lagi emosi, emosinya ditahan. Maka dibilang kalau lagi marah, kamu berdiri, duduk saja, supaya posisinya lebih tenang. Kalau duduk, berdiri, bolak-balik bu, la ilaha illallah. Kalau ini semakin rendah, jangan semakin naik. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Dalam riwayat yang lain dikatakan marah itu dari setan, setan tercipta dari api. Maka kalau kamu sedang marah, wudhu. Maksudnya apa? Padamkan kemarahan dari setan yang terbuat dari api dengan air wudhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan idza ghaziba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian marah, ojo ngomong, diem. Karena banyak sekali orang ngomong ketika marah akhirnya menyesal. Iya benda. Dalam ucapan para ulama dibilang apa? Kalau kamu marah mendingan tinggalan. Mendingan apa? Tinggalan. Maka Rasulullah ketika marah dengan sebagian istrinya, itu sama Rasulullah ditinggal. Sama Rasulullah apa? Ditinggal. Nah maka ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka dikatakan kok bahas marah ya? Tadi kan ini kullu bani adam khatta'un.
Setiap manusia, Umar itu cirinya apa? Sangat gampang terpengaruh dengan ayat Al-Quran. Maka ketika di puncak-puncak marahnya dengar Quran, langsung apa? Tunduk. Sami'na wa ata'na. Itu Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah itulah Islam, Bu. Dari orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, tidak tertutup kesempatan kesalahan itu menjadikan dia orang terbaik. Nah sekarang tak cerita nih. Mau? Ada orang ibu-ibu, rumah tangganya rusak karena kesalahan masa lalu. Dulu waktu berumah tangga kurang sabar, kurang ibadah, kurang qanaah, sampai terakhir Allah takdirkan apa? Pisah. Sudah, setelah pisah, perempuan ini mulai rajin ngaji. Mulai dia memperbaiki diri. Dia ngerti, oh ternyata zaman dulu saya emosian. Ternyata zaman dulu saya orangnya kurang bersyukur. Saya tidak qanaah. Setelah dia dalam proses memperbaiki diri, semakin hari semakin baik, semakin lama dia menjadi perempuan yang semakin baik. Semakin apa? Baik. Sampai dikenal, ini loh perempuan baik. Nah sudah, ketika itu ada seorang laki-laki melamar dia, dan kelihatan laki-lakinya juga Masya Allah laki-laki yang baik. Setelah dia menikah, dia jadikan pengalaman perceraian sebelumnya sebagai pelajaran untuk rumah tangganya. Sekarang rumah tangganya baik, dia berbahagia dalam rumah tangga yang barunya. Kenapa? Karena keburukan masa lalu, kesalahan masa lalu menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik. Dan itu Islam. Jadi Islam itu tidak melihat Anda siapa dulunya, tapi Islam itu melihat sekarang Anda seperti apa. Betul apa enggak? Nah maka dalam Islam itu amalan kita yang dihitung awalnya, tengahnya atau akhirnya? Awal, tengah atau akhir? Akhir. Maka innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang Allah lihat terakhirnya. Kalau awalnya jelek, ternyata akhir-akhirnya tobat, sholat, ngaji, istighfar, kumpul sama orang baik, sampai meninggal ya baik sama Allah, dicatatnya apa? Baik. Maka kita perlu hati-hati juga. Yang nampaknya sekarang baik, kudu ikhtiar, kerja keras bagaimana kebaikannya istiqomah. Supaya apa? Kebaikan ini nanti yang mengantarkan kita sampai kematian yang husnul khatimah. Allahumma, yang keras, Allahumma. Sekarang kita baca, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, dan orang yang terbaik setelah dia melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Berarti sifatnya manusia apa? Bersalah. Nah tapi ingat, sifat itu bukan sifat akhirannya manusia. Itu sifat awalannya manusia. Akhirannya apa? Supaya kesalahan tadi, dosa tadi, keburukan tadi bisa mendatangkan kebaikan. Sifat awalan penuh dosa harus ditutup dengan sifat akhiran senang bertobat. Maka ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwabin bukan kata tobat. Tawwab itu namanya mubalaghah dalam bahasa Arab. Mubalaghah itu artinya apa? Memunculkan makna banyak, sering, dan lebih. Berarti Allah itu senang kepada orang apa? Tawwabin, yang tobatnya sering, banyak, tidak pernah putus. Nabi Muhammad tidak punya dosa. Betul apa salah? Tidak punya dosa. Tobatnya sehari berapa kali? Dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat lebih dari 100
Kenapa? Karena Nabi Muhammad nyontoin sama kita. Karena orang istighfar itu levelnya 3. Ini pernah saya sampaikan. Nomor 1, istighfar karena dosa. Nomor 2, istighfar karena tidak sempurnanya ibadah. Nomor 3, istighfar bukan karena dosa, bukan karena tidak sempurnanya ibadah, tapi istighfarnya berbentuk peribadatan. Saya istighfar karena istighfar itu perintah Allah. Nomor 1, istighfar karena dosa kita. Iya Banda. Nomor 2, istighfar karena kurang sempurnanya ibadah. Contoh, setelah sholat, zikir yang pertama apa? Padahal Anda barusan ngapain? Sholat. Kenapa habis sholat, habis ibadah kok istighfar? Karena kita kroso, sholatku tidak Nomor 3, istighfarnya Nabi Muhammad. Dosa tidak punya, ibadah pun sudah sempurna, kok tetap istighfar? Istighfarnya dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka ibadah. Nah, yang ketiga ini panjenengan insya Allah. Dosa gak duwe, ibadah sempurna. Amin ya, ngoco dulu Bu. Ya gitu ya. Sudah, maka sifat awalannya Bang, berdosa. Tidak boleh berhenti. Kenapa? Ditutup dengan sifat akhiran. Sifat akhirannya apa? Supaya dosa tadi tidak mendatangkan keburukan, harus ditutup dengan sifat akhiran apa? Gemar bertobat. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Anda buka surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-11. Yang paling akhir. Jadi Al-Hujurat 11 itu panjang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang tidak mau tobat, dia termasuk orang yang zalim. Pertanyaan, kenapa orang yang tidak mau tobat dibilang zalim? Karena dia tahu dosa yang dia lakukan bakal mencelakai dunia dan akhiratnya. Bagaimana dosa itu bisa mendatangkan keselamatan? Harus ditutupi dengan tobat. Berarti kalau setelah berdosa tidak mau tobat, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Maka Allah firmankan dalam suratul Hujurat ayat keberapa? 11. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Maka ingat, sifat awalannya dosa harus diimbangi dengan sifat akhiran apa? Senang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tobatnya bukan sekali. Ada sebagian cerita ditanya, Mas tobat yuk. Loh tobat? Sudah kok 5 tahun yang lalu. Jadi dianggapnya sama dia tobat itu kayak pilpres. Rutinitas 5 tahunan. Lah, tobat itu apa? Wazifatul yaum. Tobat itu adalah kegiatan setiap hari, setiap waktu, di setiap tempat, di semua keadaan. Maka ucapan kita apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah mereka yang mau tobat. Sekarang kita tulis nomor 1 faidah dari hadis ini. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti berdosa, bersalah, dan sebaik-baiknya mereka yang bersalah, bayangin sudah salah masih bisa baik. Syaratnya apa? Mereka yang mau tobat. Bukan cuma dosanya diampuni, sama Allah dicintai. Bayangin, sama Allah apa? Dicintai. Nomor 1,
Al-hadithu dalilun ala annahu la yakhluwa minal khati'ati insanun. Ini dalil menunjukkan tidak seorang pun dari manusia yang terbebas dari dosa. Nomor satu, dalil ini, hadis ini merupakan dalil, ya pakai bahasa Anda aja, jangan saya dikte, bahwasannya tidak ada seorang manusia pun yang terlepas dari, ya benda. Coba di sini aja, ini angkat tangan sing gak duwe dosa blas. Saya nyontoh itu loh, saya bukan angkat tangan loh. Ayo, angkat tangan sing gak duwe dosa blas. Angkat tangan. Kalau enggak saya suruh angkat kaki loh ini. Sudah ya, enggak ada. Itu artinya kita sadar. Nah sekarang kalau sadar tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa, berarti kalau ngelihat orang lain berdosa, ojo nggumun. Nggumun itu bahasa mana? Jangan heran, maka Gus Mus itu bilang apa? Dadi menungso ojo ngumunan, ndelok wong sugih nggumun, ndelok wong sukses nggumun, ndelok wong maksiat nggumun, ndelok wong ganteng ayu aduh, itulah dunia kata Gus Mus. Gak usah kagetan, gak usah gampang panik. Ya namanya dunia, ada kaya, ada miskin, ada sukses, ada gagal. Itu biasa di dunia. Maka kalau ngelihat orang lain berdosa, ya ojo, najis, neraka, nggak pakai begitu. Kenapa? Hari ini dia, sebentar lagi Anda, boleh jadi saya. Jadi nggak usah kaget. Maka kalau ngelihat orang yang berdosa itu apa? Yang muncul perasaan iba. Iba itu apa? Ya Allah, beri taufik supaya dia lebih baik. Mudahkan dia untuk berubah. Berikan pintu tobatmu untuk dia. Mudahkanlah langkahnya untuk menjadi orang yang taat. Kita ceritani begini, Bu, ada orang ibadah itu kroso nikmat, gak ono perjuangan blas. Krungu azan itu loh, itu atine seneng. Ada yang seperti itu, sehingga ketika dia dengar azan kemudian ke tempat wudhu itu hatinya bahagia, sholat seneng. Maka untuk orang yang seperti ini, Bu, itu sholat untuk dia tidak ada tantangan, karena memang sholat untuk dia itu apa? Membahagiakan. Dan orang melakukan sesuatu yang dia suka itu spesial atau biasa? Misalkan orang suka sepedaan, disuruh sepedaan, loh, jangankan disuruh, ndak disuruh saja. Lah sama seperti orang yang sholat dalam keadaan seneng tadi. Tapi panjenengan juga perlu tahu, Bu, ada orang yang tertatih-tatih. Apa tertatih-tatih itu? Jatuh, bangun. Dalam keadaan dia kepingin baik, ketika dengar azan gak kepingin sholat, tapi dia paksa dirinya. Nah, maka untuk panjenengan yang sholat itu sudah kesenangan, jangan menganggap remeh orang yang sholatnya itu, aduh, kok azan mana yo. Terus ketika dia ke masjid males, denger komat ngadeke iku sik mepet tembok, sik ngencengno geger, seret. Jadi berdirinya itu enggak berdiri tuh mepet tembok, seret, kayak film kartun itu loh. Disurung tembok. Lalu Anda bacakan ayat di depan dia. Ciri orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik itu kalau sholat males, kayak kamu, neraka. Jangan begitu. Kenapa? Ketika Anda sholat itu otomatis, sholat itu terasa nikmat, bisa sholat tepat waktu itu bisa menikmati. Jangan meremehkan mereka yang seperti itu. Kalau sholat karena memang seneng sholat, ya ndak spesial, biasa karena memang seneng. Tapi Anda tetap sholat dalam keadaan Anda berat, itu luar biasa. Kenapa? Anda tidak lagi memperhatikan kesenangan Anda, tapi Anda melakukan apa yang bikin Allah senang. Spesial apa enggak? Contoh, istri itu, Bu, enggak seneng masak. Masak. Dia enggak seneng masak.
tapi tetap dia masak. Kenapa? Karena dia tahu dengan masak ini suami saya bakal seneng, anak-anak saya bakal mendapatkan masakan yang sehat, minimal ganok micine masih kasinen. Ya, akhirnya apa? Dia paksa masak. Maka itu lebih utama dibandingkan perempuan yang memang seneng masak. Kenapa? Kalau memang seneng masak, boleh jadi dia masak untuk kesenengannya dia. Tapi kalau dari awal tidak seneng masak, tapi dia paksakan masak, berarti dia masak untuk kesenangan orang. Siapa orang lain itu? Suaminya, anaknya. Mana lebih hebat, yang seneng atau yang terpaksa? Nah, tapi terpaksanya jangan dipelihara. Lah, serius ini kan? Ya awalnya mungkin terpaksa, dipaksa, lama-lama harus muncul apa? Nah, kesukarelaan supaya ibadahnya semakin terasa nikmat. Nah, panjenengan di level yang mana? Terpaksa sholat atau sholat sudah nikmat? Ya tergantung keadaan ya. Lek pas imane bagus gitu ya, kok gak adzan-adzan ya. Lek imane pas elek, kok adzan maneh ya. Ah, gitu. Anda tidak tahu ternyata Anda diadzani di kuburan sudah. Kok adzan maneh ya? Loh, di kuburan tiba-tiba. Aku mati tiba-tiba. Nah, astagfirullah wa atubu ilaina. Maka nomor satu, ingat Bu, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak melakukan dosa. Lama jabala alaihi minadh dha'af. Karena apa? Memang Allah menciptakan dia dalam keadaan lemah. Ayatnya apa tadi? An-Nisa berapa? 28. Wa adamul inqiyadi limuwalahu fi fi'li ma da'ahu ilaihi. Karena apa? Dia dalam keadaan inqiyad. Inqiyad itu ditundukkan oleh penciptaan yang Allah dia apa? Dipaksa oleh Allah tunduk dalam sifat penciptaannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka mau tidak mau pasti berdosa. Cuma terkadang kadar dosanya berbeda. Ada yang diuji dengan dosa besar, ada yang mereka sekedar melakukan dosa-dosa kecil. Contoh di antara dosa-dosa kecil apa? Rasan ngawur besar itu. Rasan-rasan itu apa? Besar lah, kok kecil ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis yang kedua, adz-dzunubu qismani, kabair wa saghair. Dosa itu dibagi dua. Yang pertama dosa besar dan yang kedua dosa kecil. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah apa? Kullu bani Adam khatta'un, artinya bukan pasti melakukan dosa besar tapi dosa kecil. Karena kalau dosa besar ya wajib dihindari, dosa kecil pun wajib, tapi tidak akan ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Faham enggak? Gini, dosa terbagi berapa? Nomor satu dosa, nomor dua dosa kecil. Kalau dosa besar wajib enggak dihindari? Wajib gak dihindari? Wajib. Dan banyak manusia yang sukses meninggalkannya. Banyak manusia yang sukses. Kalau dosa kecil wajib gak dihindari? Wajib. Tapi tidak akan ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Sampai sini paham? Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, setiap manusia pasti berdosa. Itu dosa besar atau dosa kecil? Besar apa kecil? Kecil. Karena kalau dosa besar Bu, ada sebagian di antara manusia yang memang mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan untuk apa? Untuk meninggalkannya. Panjenengan buka surah An-Najm ayat 32. Surah Bang An-Najm ayat 32. Ini bukti bahwa kalau dosa besar banyak manusia yang mampu menghindari, bahkan sampai mati tidak melakukannya. Tapi kalau dosa kecil pasti apa? Semua manusia pernah melakukannya. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini dosa kecil apa besar? Kecil. Di mana tidak ada manusia satu pun yang bisa menghindarinya. Dosa kecil itu apa Bu?
dosa yang tidak diancam azab, tidak ada kata-kata laknat, tidak ada hukuman hadnya di dunia. Had itu apa? Potong tangan, rajam, cambuk, itu namanya apa? Had. Dan tidak diancam dengan azab. Tidak pula ada kata-kata laknat. Itu dosa-dosa kecil. Sekarang kita baca An-Najm 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu siapa mereka yang Allah cintai, siapa mereka yang akan Allah masukkan ke dalam surga. An-Najm berapa? 32. Sudah ditulis? Yaitu mereka yajtanibuna kaba'iral itsmi, mereka yang senantiasa kerja keras, berikhtiar mati-matian, tidak pernah berhenti, senantiasa istiqomah untuk apa? Meninggalkan dosa besar. Wal fawahish, fawahish itu apa? Maaf ya, fawahish itu dosa-dosa keji tapi semuanya berkaitan dengan zina. Itu namanya apa? Fawahish. Zina, na'udzubillah, a'azzanallah wa iyyakum, nas'alullah salamata wal afiyah, Allahumma inna nas'aluka sitra wal afaf. Zina, karaoke, tapi Anda jangan bayangkan karaoke yang tapi memang yang kita maksud paham ya. Karaoke, kemudian joget dengan perempuan dengan mujun itu pornografi, kemudian na'udzubillah, itu namanya apa? Fawahish. Yaitu mereka yang senantiasa meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan fahisha atau jamaknya fawahish illa al-lamam, kecuali dosa yang namanya lamam. Lamam itu apa? Dosa kecil. Lamam itu apa? Berarti ayat An-Najm 32 ini Bu menjelaskan kepada kita kalau dosa kecil tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa meninggalkannya. Faham ibu-ibu? Maka dosa terbagi berapa? Dua, besar dan kecil. Dan yang disebutkan di dalam hadis ini dosa apa? Dosa kecil. Kemudian penjelasan tambahan, kalau dosa kecil bisa terhapuskan dengan ibadah. Kalau dosa besar tidak mungkin dihapus kecuali dengan tobat. Dengan tobat. Ayatnya, kalau dosa kecil bisa terhapuskan dengan ibadah, surat Hud. Surat apa? Hud ayat 114. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-114, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik bisa menghapuskan dosa dari perbuatan buruk. Maksudnya begini, dosa-dosa kecil itu Bu otomatis terhapus. Contohnya dengan apa? Perbuatan baik. Misalkan ketika seorang hamba berwudu, maka meneteslah, hilanglah semua dosa-dosa yang dia lakukan seiring menetesnya air yang keluar. Iya benda. Misalkan ketika dia mencuci wajahnya, maka semua dosa yang dihapus yang dilakukan oleh wajahnya, entah itu mata, entah itu lisan, segala macam, jatuh dengan air wudhunya. Tangan jatuh dengan air wudhunya, kaki jatuh dengan air. Contoh yang lain, kalau orang berjalan ke masjid, langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua meninggikan. Nah, dosa yang terhapus ketika Anda melangkah tadi bukan dosa besar, tapi dosa apa? Dosa kecil. Maka perbuatan baik bisa menghapuskan dampak buruk dari perbuatan buruk. Dalilnya apa? Surat Hud ayat 114. Kalau hadisnya panjenengan sering dengar, begini hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Betul tidak? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Sebagai apa? Penghapusnya. Jadi misalkan mari ana wong wedok mlaku, terus di jurone ati, memang deso iku ketara yo, gitu loh misalkan. Misalkan jurone ati gara-gara pakaiannya mungkin dianggap apa? Gak matching. Misalkan, mohon maaf ya, misalkan contoh, kan biasa kan ada perempuan lewat,
kita mata ini kan kadang-kadang gak iso direm ya. Wong mata ini kadang-kadang ndak kepengin ngelihat tapi wong liwat ngarepe meripat, otomatis apa? Dan terkadang yang kita lihat itu kan ndak semuanya baik, ada sesuatu yang apa? Nampaknya kurang pantas, kurang pas, kurang segala macam lah. Akhirnya ketika mulai muncul jurune hati, jene desa iku ngetarani kok. Nah gitu ya. Mulai muncul perasaan apa? Ujub. Dengan menganggap orang lain lebih rendah. Nah, setelah seperti itu Bu, terbersit dalam hati Bu, langsung cepet-cepet apa? Istighfar. Astagfirullah, tidak boleh dosa. Saya tidak boleh merasa lebih baik dibanding orang lain. Nah, maka perasaan yang muncul tadi itu terhapuskan dengan istighfar Anda. Atau begini, gua sampah tekok mobil. Ini perbuatan yang na'udzubillah. Mohon maaf ya, saya yang paling jedek, apa jedek ya? Gedek, paling gedek. Kalau ngelihat orang mobilnya bagus tapi gua sampah nang jobone jendela. Wah itu soge tapi bodoh. Soge tapi bodoh. Lo beli mobil mewah bisa, masa beli tempat sampah kecil di mobil tidak bisa? Atau minimal DKN motormu dilu, engko lek mudun guaan bisa apa ndak? Lo itu kalau ngelihat, maka pinter dulu baru kaya. Pinter dulu baru kaya. Nah ini Bu, ketika Anda merasa loh kadung ke gua itu kan gak boleh saya buang sampah sembarangan, maka kafarohnya apa? Boleh jadi nanti ada orang Anda kasih duit ya entah 5.000, 10, atau apa, boleh jadi kafarohnya juga apa, nanti kalau ada sampah di pinggir jalan Anda ambil, ada gangguan di pinggir jalan Anda, mudah-mudahan itu menjadi apa? Penebusnya. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar tidak terhapus dengan amal soleh, karena dosa besar wajib dengan tobat. Sip. Yang ketiga, as-saghairudz dzunub la sabila ila hasriha wa 'addiha. Dosa kecil itu Bu tidak terhitung. Dosa kecil tidak terhitung. Wa ammal kabair, sementara dosa besar para ulama menghitungnya walaupun jumlahnya berbeda. Ingat, kalau dosa kecil tidak terhitung, maka tidak ada kitab kumpulan dosa kecil, tidak ada, karena saking akei. Tapi kalau dosa besar, ada para ulama mengumpulkan kitab Al-Kabair, 72 dosa besar. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan cuma 60, ada yang mengatakan cuma 10. Tapi kalau dosa besar bisa dihitung, tinggal dilihat apa? Ciri-cirinya saja. Tapi kalau dosa kecil itu tidak bisa dihitung. Ada ulama yang mengatakan 7 dosa besar itu ada berapa? 7, yaitu apa? Sab'u mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Namanya sab'u apa? Sab'u mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Apa 7 dosa besar yang membinasakan itu? Nomor 1, tulis apa enggak? Nulis. Nomor 1 syirik. Nomor 2 sihir. Maka pelaku sihir itu Bu, itu otomatis murtad. Otomatis apa? Murtad. Hati-hati loh ya. Sihir itu kufur. Sihir itu apa? Kufur. Hati-hati. Sihir itu termasuk apa? Santet. Terus apa lagi? Perempuan kepingin sing lanang kepencut, pelet. Kemudian apa lagi? Nutupi tokone wong. Ada loh ini Bu. Dan itu kejadian. Bukan, oh lo gak percaya kok. Ada warung lagi, toko, bukan warung kali, toko kelontong, toko kelontong itu, peracangan, jualan beras, gula, kopi, roti, segala macam ya. Biasanya rame, tidak pernah sepi. Tiba-tiba blas, tidak ada orang masuk. Kan dia curiga loh. Yo, lek mudun kan bertahap ya. Ini kok tiba-tiba? Dibilang apa? Di depan tokonya dia ada orang tawinggi besar yang mau datang itu digusak. Ternyata apa? Ditutupi jin.
Siapa yang ngirim? Nah, itu termasuk apa? Sihir. Hati-hati, maka yang sudah terlanjur tentang tobat. Nah, nomor 1 syirik, nomor 2 sihir, nomor 3 membunuh. Syirik, sihir, membunuh. Nomor 4 riba. Bukan riba, riba. Nomor 5 memakan harta anak yatim. Nomor 6 lari dari medan pertempuran. Nomor 7 menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Nah, ini hadis Nabi, dan hadisnya apa? Sahih, dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada yang mengatakan dosa besar itu cuma 7 ini tadi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ihdharu as-sab'al mubiqat, hindari 7 dosa yang membinasakan. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan, oh berarti dosa besar ya cuma berapa tadi? Cuma 7 itu tok. Nah, sementara yang lain mengatakan sab'ata asyara, yang lain mengatakan 17, yang lain lagi mengatakan sab'un, 70, yang lain mengatakan situmi'ah. Situmi'ah berapa? 600. Situmi'ah, kalau situn 60, situmi'ah 600. Tapi intinya kalau dosa besar bisa dihitung, tapi kalau dosa kecil banyak. Nomor 4, nomor 1 tadi apa? Tidak ada seorang pun manusia yang bisa meninggalkan dosa. Nomor 2, yang dimaksud dosa dalam hadis ini dosa apa? Kecil, bukan dosa besar. Nomor 3, kalau dosa kecil tidak terhitung, kalau dosa besar bisa dihitung, walaupun para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 7, 17, kemudian 70, 600, macam-macam. Yang keempat, Imam Ghazali membagi kemaksiatan itu menjadi 4 sifat. Tapi ini penting apa enggak buat panjenengan? Imam Ghazali membagi maksiat menjadi berapa? 4 secara sifat. Jadi oleh Imam Ghazali, dosa itu itu secara sifat dari dosa tadi itu dibagi menjadi berapa? Kalau secara besar atau kecilnya terbagi berapa? 2. Sekarang secara sifat munculnya dosa itu karena apa gitu loh. Dibagi berapa? 4. Nomor 1, sifatun isti'la'iyah. Sifatun isti'la, isti'la itu a'la, a'la itu tinggi. Jadi sifat karena egoisme. Jadi munculnya dosa karena apa? Ego. Maka dosanya seperti apa? Contohnya sombong, ujub, senang pujian, minta dimuliakan. Kemudian apa lagi? Fakhr. Fakhr itu bangga diri, ya mirip dengan ujub. Tapi kalau ujub itu rodok urusannya hati, kalau fakhr itu zahir. Klambine kudu bedo dewe mbek liyane. Seperti saya sekarang kan bedo dewe ini ya. Kalau saya sama dengan panjenengan malah ruwet ini ya, dilaknat sama Allah Ta'ala. Sudah, itu nomor 1, sifat dosa karena apa? Ego. Maka dosanya seperti apa? Yo, dosa yang berkaitan dengan egoisme, sombong, ujub, pengen dimuliakan, seneng dipuji, menghina orang lain, merendahkan. Itu dosa yang sifatnya muncul karena apa? Ego. Maka obatnya apa? Cuma 1 kata Imam Ghazali, mengejawantahkan bahwa kita ini abdun. Abdun itu apa? Hamba. Jadi kalau hamba gak usah gaya tok. Dosa yang kedua, sifat yang kedua, sifat bahimiyah. Bahimiyah apa? Binatang. Sifat apa? Binatang. Dosa yang muncul dari sifat kebinatangan manusia. Ada enggak? Ada. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, ada manusia itu yang bukan seperti binatang, tapi apa? Lebih rendah
dari binatang. Balhum adhal. Contohnya apa? Dosa dari sifat kebinatangan ini. Rata-rata yang berkaitan dengan syahwat perut dan syahwat bawahnya perut. Apa bahasanya? Perut dan seksualitas. Termasuk apa? Zina, homo. Ya LGBT lah kalau sekarang ya. Terus apa? Rakus dengan makanan. Dan sekarang masuk di YouTube loh Bu. Makan yang orang Imam Ahmad itu mengatakan Bu, al-auratu auratani. Imam Ahmad itu ngomong yang perlu kita tutupi itu dua. Nomor satu, makan. Nomor dua, tidur. Itu kata Imam Ahmad, itu yang perlu ditutup untuk menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa? Kewibawaan. Nah maka dosa yang bersifat bahimiyah, bahimiyah itu sifat binatang itu dua, berkaitan dengan perut dan kemaluan. Perut dan makan. Sekarang banyak di YouTube kan orang yang makannya itu. Wah. Maka Rasulullah dalam hadis yang kemarin kita baca apa? Tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi kecuali perut. Maka hati-hati, jangan rakus. Itu dosa yang bersifat binatang. Kemudian yang ketiga, dosa yang bersifat syaitaniyah, yang mencerminkan sifatnya siapa? Setan. Biasa dosa yang berkaitan dengan jiwa. Syaitaniyah. Biasanya dosa yang berkaitan dengan apa? Jiwa. Apa bahasanya jiwa itu apa ya? Mungkin makna yang mendekat Ibu, mentality. Mental. Contohnya apa? Dosa syaitaniyah ini. Seperti hasad, curang, khianat. Setan semua ada ini. Setan itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena apa? Sombongnya, karena hasadnya, akhirnya berkhianat, akhirnya nipu Nabi Adam. Nipu apa enggak? Nipu. Apa penipuannya? Dibilang apa? Adam, Allah tidak melarang kamu mendekati pohon ini kecuali karena Allah khawatir kalau apa? Kalau kamu jadi malaikat atau kamu kekal. Akhirnya itu kan pengkhianatan, penipuan. Itu syaitaniyah. Maka kalau dagang senengane nipu, timbangannya dikurangi, itu dosa yang sifatnya apa? Bukan bahimiyah, tapi apa? Syaitaniyah, seperti hasad, menipu, makar, kemunafikan, senengane sing rusak. Setan itu kesukaannya apa? Merusak. Rumah tangganya orang sedang harmonisnya dirusak. Siapa? Yang keempat, sifat sabu'iyah. Apa sabu' itu apa? Binatang buas. Kalau tadi binatang biasa seperti sapi, kambing, kelinci. Kalau yang ini binatang buas. Apa contohnya? Dosanya sabu'iyah ini? Marah, menyerang, membunuh, memukul, merampas. Iya apa enggak? Marah, menyerang, membunuh, memukul, merampas. Itu sifat dosa yang muncul dari apa? Sabu'. Sabu' itu apa? Binatang buas. Sekarang poin yang kelima. Kita lanjutkan cepat ya. Yang kelima. Nomor satu tadi apa? Tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Nomor dua, dosa terbagi dua, besar dan. Nomor tiga. Nomor empat, pembagian sifat dosa menurut imam. Ada yang apa? Merasa tinggi, egoisme, binatang, setan, dan binatang buas. Sekarang yang kelima, tobat itu apa? Kan hadisnya mengatakan setiap Bani Adam pasti bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau tobat. Sekarang dijelaskan poin kelima tentang tobat. Tobat secara bahasa ar-ruju', kembali. Tobat secara bahasa apa? Ruju'. Ruju' itu apa? Kembali. Kalau orang nikah dibilang rujuk berarti apa? Kembali. Setelahnya cerai, tolak. Tolak itu apa? Pisah atau memutus. Maka kalau dibilang rujuk, yang tadi terpisah sekarang kembali, yang terputus kembali
diikat. At-taubatu, tobat arti awalnya apa? Kembali. Kenapa tobat dibilang kembali? Coba yang bisa jawab. Sekarang begini, setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Iya apa enggak? Awalnya apa? Bersih. Ketika Allah tanya di dalam rahim ibu kita, alastu birabbikum, bukankah kalian mengaku aku adalah Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna, kami mengaku dan kami bersaksi ya Allah. Awalnya semuanya baik, betul apa enggak? Seiring berjalannya waktu mulai maksiat, mulai ingkar kepada Allah, mulai melakukan dosa. Nah, maka ketika kita tobat berarti kita sedang kembali menuju fitrah, kembali menuju pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itulah kenapa tobat dibilang kembali. Berarti orang yang berdosa, dia orang yang sedang apa? Kesasar. Maka kalau kesasar, cepat-cepat balik. Maka setiap selesai melakukan dosa artinya kita sedang apa? Kesasar. Maka harus apa? Harus segera kembali. Supaya apa? Kembalinya masih mudah dan kita masih tahu alamat awal. Lek wis kadung terlalu jauh, kadung kesuwen, kuatirnya apa? Wis lali, bali omas, balik nandi. Sudah lupa jalan, kembali dan kembalinya pun susah. Maka oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diminta apa? Diminta setiap berdosa disuruh langsung tobat.